Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita masih belajar tentang bab suhu, kalor, dan pemuaian. Bagian yang ketiga yaitu pemuaian. Tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini yang pertama adalah pelajar dapat menjelaskan pengertian pemuaian, dan yang kedua pelajar dapat menyebutkan contoh-contoh pemuaian yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada bahasan sebelumnya tentang suhu dan kalor dijelaskan bahwa suhu dapat mempengaruhi kalor. Apakah pengaruh lain dari kalor terhadap benda selain meningkatkan suhunya? Apakah yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda yang mengalami perubahan suhu adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Nah, peristiwa ini disebut pemuaian. Apakah pemuaian itu? Pemuaian adalah peristiwa memuai, di mana suatu benda ukurannya membesar, baik panjang, lebar, tinggi, luas maupun volume yang dipengaruhi oleh kalor. Ada benda yang sangat mudah memuai sehingga kenaikan suhu sedikit saja sudah cukup membuat ukuran benda yang dapat diamati mata. Sebaliknya ada benda yang sulit memuai sehingga meskipun suhu bertambah cukup besar, ukuran benda hampir tidak mengalami perubahan. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Pemuaian ini menyebabkan volume logam bertambah besar dan kerapatannya menjadi berkurang. Pada perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Pemasangan besi pada jembatan maupun rel kereta api tidak boleh disusun terlalu rapat dan perlu ada rongga, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Pemuaian juga dapat dimanfaatkan pada alat-alat listrik. Misalkan seperti ahli listrik membuat alat yang dinamakan bimetal atau logam ganda yang menjadi bagian dari alat pemutus aliran listrik atau spring, seperti yang terlihat di gambar ini. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah yang terjadi pada suatu bagian sisi pada benda, jadi hanya satu sisi saja. Misalnya pemuaian yang terjadi pada panjang suatu logam.
Hasil percobaan menunjukkan jika panjang logam mula-mula sama untuk logam yang berbeda, ternyata pertambahan panjangnya berbeda karena pemuaiannya juga berbeda. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Apa itu koefisien muai panjang? Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,000009 meter, ya. Di belakang koma ada 6 angka. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang berbagai bahan atau zat. Berikutnya adalah contoh pemuaian panjang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sambungan rel kereta api, dibuat celah, kemudian pemasangan kabel pada tiang listrik harus dibuat kendor supaya ketika pada malam hari suhunya dingin terjadi penyusutan, kabel tersebut tidak putus. Kemudian bimetal pada alat listrik, kemudian juga sambungan pada jembatan layang. Berikutnya pemuaian luas dan volume pada zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Ya, berdasarkan data dalam tabel koefisien muai panjang, di sana tertulis bahwa koefisien muai panjang baja 0,000011 per derajat Celcius, maka lempengan baja memiliki koefisien luas 2 kali daripada koefisien muai panjangnya, yaitu sebesar 0,00022 per derajat Celcius. Dan untuk benda-benda yang berdimensi 3 memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Contohnya misalkan balok baja yang kita tahu berdasarkan tabel koefisien muai panjang, baja itu memiliki nilai 0,000011 ya, dan jika dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 3 kali lipat dari muai panjangnya, yaitu sebesar 0,00033 per derajat Celcius. Contoh penerapan pemuaian luas dan volume ini adalah pemasangan kaca pada jendela, ya. Pemasangan kaca pada jendela harus dibuat ruang supaya jika terjadi pemuaian pada siang hari kena panas, maka kaca tidak pecah. Contoh yang lain adalah pemasangan daun pintu, ya, itu juga harus dibuat celah di bawah pintunya supaya ketika terjadi pemuaian pintu masih bisa tetap ditutup. Berikutnya pemuaian pada zat cair dan gas. Pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Contohnya ketika kita memasakkan air, ya, ketika
mendidih, air sampai luber ya. Itu adalah contoh peristiwa pemuaian. Kemudian termometer ya, akan bergerak skalanya ketika digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Kemudian botol sirup diisi tidak penuh supaya tidak tumpah ketika terjadi pemuaian. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Seharusnya sesuai dengan ukuran, karena kalau terlalu keras ketika terjadi pemuaian dia akan pecah bannya ya. Kemudian juga jangan meletakkan balon di tempat yang panas, karena terjadi pemuaian dia akan pecah. Baiklah, untuk memahami bahasan tentang pemuaian, silakan kalian kerjakan latihannya di buku latihan. Demikian penjelasan singkat dari bahasan pemuaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.